Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pustaka Rendra. Teman-teman, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin unboxing dua buah paket. Dua buah paket ini berisi pertama Al-Quran Sholat dan yang kedua Stand Book. Bagaimana isinya? Yuk kita buka sama-sama. Yang pertama saya ingin membuka paket ini dari Jakarta Pusat ya, saya beli. Dan ini berisi Al-Quran Sholat sebesar ini ya, lihat. Kita buka saja langsung. Ini saya nggak tahu nih gimana adab pengirimnya ya, ditakutkan dikirim dalam kondisi yang mereka tidak tahu kalau ini Al-Quran, jadi tertimpa-timpa dengan benda-benda yang lain ya. Dan pesan kami untuk para kurir, karena tahu mungkin ini Al-Quran, ya lebih hati-hati gitu, supaya menjaga adab terhadap Al-Quran ya. Mungkin barangkali sebagai pembeli juga kooperatif ya, masih tahu kalau ini isinya Al-Quran, jadi supaya mereka tuh siap-siap, tidak sembarangan membawanya, tidak menumpuk sembarangan, dan tidak ditimpa dengan benda yang lain di atasnya. Dan baik kawan-kawan, kita lihat penampakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya, ini penampakannya jadi sebesar ini. Warnanya hijau ya. Oke, saya lihatin warna hijaunya seperti apa. Ini harganya kemarin sekitar 296.000, sudah sama ongkis kirim ya, sudah sama ongkis kirim. Kalau kita beli satu paket sama stand booknya, itu harganya lebih mahal, mau hampir 1 jutaan. Jadi saya berpikir kita nggak cari stand book yang lebih murah. Nanti kita unboxing stand booknya ya. Nah, Al-Quran Sholat ini saya tertarik karena beberapa artis nge-endorse ya Al-Quran ini, seperti Arie Untung. Dia bilang di sini ada panduannya dan ada dalilnya bagaimana ketika sholat itu bisa baca Al-Quran atau boleh baca Al-Quran. Nah, jadi di halaman pembukanya itu ada hadis dari, ini saya bacakan ya, saya bacakan artinya. Dalil yang membolehkan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sedang sholat adalah riwayat itu disampaikan oleh Abu Bakar Al-Atsram dan Ibnu Abu Daud melalui sanad mereka berdua bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah sholat diimami oleh seorang budaknya yang membaca Al-Quran dalam sholat dengan melihat mushaf. Az-Zuhri pernah ditanya tentang orang yang sholat di bulan Ramadan dengan membaca mushaf. Beliau menjawab, dahulu orang-orang terbaik di antara kami membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sedang sholat. Ini juga diriwayatkan oleh Atta dan Yahya Al-Ansari. Dan hadis yang kedua di sini disebutkan ya, dari Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika orang yang sedang sholat membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, sholatnya tidak batal, baik dia hafal Al-Quran maupun tidak. Bahkan hukumnya bisa menjadi wajib membaca Al-Quran dengan melihat mushaf jika belum hafal surah Al-Fatihah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Seandainya terkadang dia membolak-balikkan halaman mushaf, sholatnya pun tidak batal. Ini sudah disahkan oleh Kementerian Agama ya, jadi nggak usah ragu dan takut lagi untuk apa boleh kita sholat itu sambil membaca Al-Quran. Tapi ya memang diutamakan yang kita baca itu adalah ayat yang sudah kita hafal. Barangkali kurang hafal, jadi boleh baca Al-Quran ya, supaya tidak meragukan ya. Adapun bacanya itu dia terbata-bata, mungkin lebih baik pilihlah ayat-ayat yang sudah benar-benar dihafal. Nah, di sini disebutkan membaca Al-Quran dalam sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Membaca Al-Quran di luar sholat lebih utama daripada takbir dan tasbih. Tasbih lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada puasa. Puasa adalah perisai yang melindungi dari azab neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, ini diterbitkan oleh penerbit Al-Mahirah, mewarnai dunia dengan ilmu ya, Quran Sholat. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana penampakan ayatnya ya. Ini besar seperti ini, besar sekali kawan-kawan. Nah,
ini jadi ketika sholat pun misalnya satu rakaat itu kita satu halaman ya, satu halaman standar Quran hafalan. Jadi sangat besar sekali. Kalau mata normal itu nampak ya, sekitar 1 meter ke depan dari tempat sujud kita. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 baris dari satu halaman. Jadi memang standar Al-Quran pojok, Al-Quran hafalan. Ya, jadi satu rakaat bisa satu halaman. Ya, rakaat kedua satu halaman, rakaat ketiga satu halaman, rakaat keempat satu halaman. Ya, seperti itu. Sangat memudahkan sekali. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin menghatamkan Al-Quran lewat sholat, ya, terutama lewat sholat sunnahnya, bisa menggunakan Quran sholat ini. Kita dimudahkan dengan tulisannya yang cukup besar, dan di sini disebutkan judul desain dan tata letak Quran sholat yang setiap pasang halamannya kanan dan kiri bisa menampilkan 4 halaman Al-Quran, ya, secara sekaligus terdaftar pula di HKI. Apa nih HKI? Oke. Quran sholat, sarana mudah menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Harganya, ya, saya beli 296.000 pakai voucher belanja murah. Ya, di mana? Ya, di Shopee. Tapi Shopee sekarang ongkos kirimnya mahal ya. Nah, selanjutnya kita mau unboxing standbooknya. Standbooknya ini ya. Bismillah, kita lihat harganya berapa sih standbooknya ini. Kemarin standbook ini harganya 67.000 sudah sama ongkir ya, seperti itu. Ada tasnya, kita lihat bagaimana cara memasangnya ya. Ya, seperti ini, tidak ada buku panduan. Jadi langsung saja dipasang. Ini ya, ini tempat dudukan Al-Qur'annya atau booknya. Saya lihat di situ di gambar promosinya, ini digunakan untuk buku notasi balok ya, kalau dalam lagu-lagu ya, seperti itu. Ini dibuka seperti ini. Wah, buka ya. Ini ada. Ya, seperti ini. Ini bisa dipanjangin sesuai dengan berat buku ya, seperti ini. Terus berat bukunya kita tes pasang ya. Baik teman-teman, ini kondisinya seketika saya sudah pasangkan dengan standbooknya ya. Ini saya jaraknya sekitar 1 meter dari jarak pandangnya ya, cukup jelas terbaca, dan di situ ada garis-garis. Garis-garis itu sepertinya dimaksudkan untuk tempat berhenti dan memulai ayat apabila nafas kita pendek ketika mengaji. Baik ya teman-teman, ini penampakannya. Cuman ini agak ringkih ya, tidak menopang dengan penuh Al-Quran yang ini ya, tidak penuh ya, karena low budget jadi tidak bisa beli yang asli, tapi lumayan, jadi cukup kita gunakan secara hati-hati saja supaya ini tidak jatuh. Itu saja sih kelemahannya ya dari standbook ini, karena harganya murah tentu kualitasnya juga sebanding dengan harganya ya. Jadi cukup untuk review Al-Quran Sholat dan standbook ini, yang aslinya untuk buku-buku notasi lagu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi ketika teman-teman ingin membeli Al-Quran Sholat dan mencari standbook yang murah ya. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.